Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, tinggal seorang perempuan bernama Yuni, 32 tahun, seorang ibu tunggal yang harus merawat ibunya yang sakit-sakitan serta membesarkan anak sematawayangnya, Arif, yang baru berusia 7 tahun. Hidup mereka pas-pasan. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan motor 3 tahun lalu, Yuni berjuang sendirian. Kadang menjadi buruh tani, kadang mencuci baju tetangga. Tapi penghasilannya tak pernah cukup, apalagi untuk membeli obat ibunya yang semakin mahal. Suatu malam, Yuni duduk di dapur yang remang. Terdengar batu keras dari dalam kamar, ibunya kambuh lagi. Yuni memegang sisa uang di dompetnya, hanya ada 18.000 rupiah. Di tengah keputusasaan, datanglah tetangganya, Bu Rini, yang sudah pernah menjadi TKW di Timur Tengah. Ia bercerita tentang kesempatan kerja di luar negeri sebagai asisten rumah tangga. Gaji besar, katanya. Bisa kirim uang tiap bulan. Bisa bangun rumah, bisa sekolahkan Arif tinggi-tinggi, dan beli obat buat ibunya. Yun, ini satu-satunya jalan kalau kamu mau hidupmu berubah, kata Bu Rini sambil menyodorkan kartu nama agen. Yuni termenung. Ia takut. Tapi ia juga tahu, di sini ia hanya akan terus hidup dalam kemiskinan. Malam itu, ia menangis. Menatap Arif yang tidur di lantai beralaskan tikar tipis. Ia peluk anaknya erat-erat. Maafkan ibu ya, nak. Ibu harus pergi, tapi demi kamu dan Eyang. Beberapa hari kemudian, Yuni berpamitan pada ibunya dan Arif. Tangis pecah, pelukan terakhir itu menusuk hatinya. Ia berangkat dengan janji bahwa akan pulang membawa kehidupan yang lebih baik. Tapi Yuni tak tahu, langkah pertamanya ke luar negeri bukanlah menuju mimpi, melainkan menuju lubang gelap yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah perjalanan panjang dari desanya ke Jakarta, Yuni dibawa ke sebuah penampungan milik agen penyalur TKW yang bernama PT Citra Mandala Jaya. Gedungnya tampak tua dan pengap, tanpa jendela, dan diisi oleh puluhan perempuan lain yang juga ingin bekerja di luar negeri. Mereka tidur berdesakan di lantai, makan seadanya, dan dilarang keluar tanpa izin. Di sana, Yuni mengenal beberapa teman baru, Rina dari Nusa Tenggara Timur, Sari dari Medan, dan Mbak Lia yang sudah 2 kali jadi TKW. Mereka saling menguatkan, berbagi kisah, dan sesekali tertawa meski dihantui kecemasan. Selama 2 minggu di penampungan, Yuni menjalani pelatihan singkat, membersihkan rumah, memasak, dan belajar sedikit bahasa Arab. Tapi anehnya, tidak ada kontrak kerja resmi yang diberikan. Tiap kali Yuni bertanya, jawabannya selalu sama. Tenang aja, nanti kontraknya keluar setelah sampai di negara tujuan. Yang penting kamu patuh aja dulu. Agen bernama Pak Rudi, pria berperawakan gempal dengan senyum licik, sering datang dan menekankan agar para calon TKW tidak banyak tanya. Ia selalu berkata, kalau kamu nurut, hidupmu bakal enak. Suatu malam, Yuni mendengar percakapan samar antara 2 staf penampungan. Mereka membicarakan tentang potongan gaji, jual ke pihak ketiga, dan komisi dari majikan. Yuni mulai merasa gelisah. Ia mencoba bertanya ke Mbak Lia, yang hanya menjawab lirih. Jangan terlalu percaya sama agen, Yun. Banyak dari kita yang dijual. Bukan cuma buat kerja, tapi lebih dari itu. Yuni tak mengerti maksudnya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya ia mulai merasa takut. Bukan hanya takut meninggalkan tanah air, tapi takut bahwa ia mungkin telah masuk ke jebakan yang tak bisa ia keluar lagi. Seminggu kemudian, Yuni bersama 8 orang lainnya diberangkatkan diam-diam ke bandara. Mereka diminta memakai pakaian yang sama, dilarang membawa ponsel, dan tidak boleh bicara dengan siapapun. Di bandara, mereka hanya diberi paspor dan tiket, tanpa tahu siapa yang akan menjemput di negara tujuan. Yuni menaiki pesawat dengan tangan gemetar. Dalam hatinya ia berdoa. Ya Allah, lindungi aku. Jangan biarkan anak dan ibuku kehilangan aku. Ia tak tahu bahwa setibanya di negara tujuan nanti, tak ada yang menjemputnya sebagai pekerja. Ia akan disambut sebagai barang dagangan. Yuni menjejakkan kaki di bandara sebuah negara di Timur Tengah, perasaannya campur aduk antara lega dan cemas. Ia memandangi sekeliling, berharap melihat papan nama bertuliskan namanya atau setidaknya seseorang yang tampak seperti majikan yang disebut-sebut oleh agen. Namun, tidak ada siapa-siapa. Satu persatu teman seperjalanannya dijemput. Beberapa langsung dipanggil dengan suara keras dalam bahasa yang tidak ia pahami, lalu dibawa pergi oleh pria-pria asing. Tinggallah Yuni seorang diri di kursi tunggu terminal kedatangan.
Waktu sudah berlalu lebih dari 3 jam. Seorang petugas bandara menghampirinya dan bertanya, namun Yuni hanya bisa mengangguk bingung. Ia menunjukkan paspor dan dokumen yang dimilikinya, tapi petugas hanya mengerutkan kening, lalu pergi entah kemana. Panik mulai menggerogoti dadanya. Ia mencoba mengingat nomor telepon Pak Rudi, tapi ponselnya disita sejak di penampungan. Tidak ada yang bisa ia hubungi. Tidak ada tempat untuk ia tuju. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang perempuan lokal mengenakan abaya hitam dan pria berjubah putih. Mereka menyodorkan sebuah kertas kepada petugas bandara. Setelah beberapa perbincangan singkat, petugas mengangguk, lalu menunjuk ke arah Yuni. Wanita itu menarik tangan Yuni tanpa bicara. Ia hanya memberikan isyarat agar Yuni mengikutinya. Dengan ragu dan tubuh gemetar, Yuni menuruti mereka. Ia dimasukkan ke dalam mobil hitam yang sudah menunggu di luar. Sepanjang perjalanan, ia duduk di kursi belakang, memandangi jendela sambil menahan tangis. Tak ada penjelasan, tak ada senyum penyambutan seperti yang ia bayangkan. Mobil berhenti di sebuah rumah besar bertembok tinggi. Saat pintu gerbang terbuka, Yuni terkejut, itu bukan rumah, melainkan seperti bangunan tertutup. Ia dibawa masuk dan langsung disuruh mandi. Pakaiannya diganti dengan seragam panjang berwarna coklat, tanpa dijelaskan untuk apa. Lalu datang seorang pria lain, tinggi besar, yang berbicara dengan bahasa keras dan penuh perintah. Ia menatap Yuni dari ujung kepala sampai kaki, lalu mengangguk pelan. Saat pria itu pergi, perempuan yang menjemput tadi berkata dalam bahasa Inggris terbata, "Boss like you. You stay here." Yuni bingung. Ia belum tahu siapa bos yang dimaksud. Tak ada penjelasan kerja, tak ada kamar khusus untuk dirinya. Ia dimasukkan ke ruangan kecil gelap beralas tikar tipis, tanpa jendela, hanya ada satu lampu redup. Dari balik pintu, terdengar suara tangisan perempuan lain, sayup-sayup, entah dari ruangan mana. Malam itu, Yuni tidak bisa tidur. Tubuhnya di negeri orang, pikirannya di kampung. Wajah anaknya, ibunya, dan suara tangisan samar di luar kamar membuat hatinya remuk. Ia mulai menyadari, ia bukan dibawa untuk bekerja. Ia telah dijual. Pagi pertama di rumah itu, Yuni dibangunkan dengan tendangan pelan di pinggang. Seorang perempuan tua bertubuh gemuk, wajahnya dingin, berdiri di depan pintu sambil menunjuk lantai. "Nadhif," katanya keras. "Bersih." Sekarang, Yuni terkejut. Masih dalam keadaan linglung, ia buru-buru bangkit. Dengan sapu dan kain pel, ia mulai membersihkan lantai marmer luas di ruangan utama. Tangannya gemetar, pikirannya masih kabur. Ia bahkan belum tahu siapa perempuan itu, majikan, penjaga, atau orang lain. Tak lama, pria besar yang dilihatnya malam sebelumnya muncul. Wajahnya garang, suaranya berat, dan setiap kata yang keluar darinya selalu diiringi ancaman. Ia disebut Syekh oleh para pembantu lainnya. Dialah pemilik rumah itu. Yuni akhirnya tahu bahwa rumah itu bukan sekadar rumah. Itu adalah tempat penampungan ilegal perempuan, yang sebagian dari mereka bukan hanya TKW, tapi korban perdagangan manusia. Ada yang dijual sebagai pelayan, ada yang dijadikan istri kontrak, bahkan ada yang menjadi objek pemuas nafsu tanpa bisa menolak. Hari-hari Yuni diisi oleh kerja fisik tanpa henti. Ia dipaksa bangun sebelum subuh, membersihkan rumah 3 lantai, memasak, mencuci, dan tak jarang melayani tamu pria yang datang ke rumah. Bukan sebagai pelayan biasa, tapi sebagai hiburan tersembunyi yang dijajakan diam-diam oleh Syekh kepada tamu-tamunya. Suatu malam, Yuni dibawa ke lantai atas, ke sebuah kamar berbau parfum tajam. Di sana ada seorang pria muda yang duduk sambil merokok. Seorang penjaga mendorong Yuni ke dalam dan mengunci pintu dari luar. "Tolong, saya cuma mau kerja, saya bukan seperti itu." Yuni menangis dan memohon, tapi pria itu tidak peduli. Ia hanya tertawa kecil, lalu menghampiri Yuni perlahan. Saat semuanya selesai, Yuni kembali ke kamarnya yang gelap. Ia menangis berjam-jam tanpa suara. Perutnya sakit, tubuhnya gemetar, dan jiwanya terasa hancur. Ia mencoba mengingat wajah Arif, anaknya, dan ibunya yang sedang sakit. Tapi ingatan itu justru menusuk-nusuk hatinya lebih dalam. Setiap malam, Yuni berdoa dalam hati, tapi ia tahu, tak ada yang akan menyelamatkannya dengan mudah dari neraka ini. Di hari ke-20, tubuhnya mulai lemah. Luka-luka kecil mulai terlihat di tangannya. Bekas cakaran dan memar menghitam.
Namun majikannya tak peduli. Justru saat ia tampak sakit, Yuni malah dijual ke rumah yang berbeda, dikirim ke majikan baru yang konon bisa memanfaatkan yang tersisa darinya. Yuni dibawa dalam mobil lagi, kali ini hanya berdua dengan seorang pria bersenjata. Dalam perjalanan itu, ia hanya bisa menunduk dan menangis. Kalau mati lebih mudah, mungkin aku sudah pilih itu. Tapi aku masih punya Arif. Aku harus bertahan. Walau tinggal separuh nyawa. Mobil yang membawa Yuni berhenti di sebuah kawasan terpencil, jauh dari kota, di tengah gurun yang sunyi. Di depannya berdiri sebuah bangunan tua, lebih mirip gudang daripada rumah. Tidak ada taman, tidak ada suara, hanya debu, angin kering, dan dinding kusam yang menampakkan kesuraman. Pria bersenjata itu menggiring Yuni masuk. Di dalamnya sudah ada dua perempuan lain. Wajah mereka sayu, tubuh mereka kurus dan pucat. Salah satu dari mereka, bernama Laila, berasal dari Filipina. Ia sudah 2 tahun berada di situ, dan sejak tahun lalu tak pernah diizinkan keluar dari rumah. Yuni tak diberikan kamar. Ia tidur di sudut dapur, beralaskan karpet lusuh yang sudah bau. Di rumah itu, tidak ada majikan tetap. Hanya ada satu perempuan tua penjaga rumah, dan beberapa pria yang datang sesekali, pria-pria yang menyewa tubuh mereka untuk 1 malam. Yuni benar-benar dijadikan barang. Ia tidak punya pilihan, tidak punya harga diri, dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Setiap penolakan dibalas dengan tamparan, tendangan, atau penolakan makan selama 2 hari. Tubuhnya semakin lemah, berat badannya turun drastis, dan rambutnya mulai rontok karena stres dan kurang gizi. Setiap malam, Yuni merasa jiwanya mengelupas satu persatu. Ia mulai bertanya-tanya apakah Tuhan masih melihatnya. Tapi di sela kehancuran itu, satu-satunya yang membuatnya tetap hidup hanyalah bayangan Arif dan ibunya. Setiap kali tubuhnya remuk, ia menatap langit-langit dan berkata dalam hati, "Aku harus pulang. Aku harus melihat Arif tumbuh besar. Aku harus memeluk ibu lagi." Laila suatu malam bercerita bahwa rumah itu dijalankan oleh jaringan perdagangan manusia yang punya cabang di banyak negara. Para perempuan seperti mereka tidak hanya diperdagangkan, tetapi juga bisa dibuang jika tidak lagi dianggap menguntungkan. Kalau kita sakit parah atau rusak, bisik Laila, mereka akan kirim kita ke rumah potong. Rumah potong? Tanya Yuni lirih. Laila hanya menatapnya dengan mata kosong. Rumah tempat tubuh kita tak lagi kembali utuh. Sejak malam itu, Yuni tidak bisa tidur. Kepalanya berputar, hatinya mencelos. Ia kini sadar, bukan hanya masa depannya yang diambil, tapi nyawanya pun sedang dihitung waktu kadaluarsanya. Suatu malam, seorang pria asing datang lagi. Tapi kali ini bukan pelanggan. Ia membawa dokumen, berbicara serius dengan penjaga rumah. Lalu, dengan isyarat tegas, ia menunjuk Yuni. Bawa dia. Besok kirim ke pusat medis. Yuni tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ia tahu, itu bukan pertanda baik. Dan ia tahu, tubuhnya bukan lagi miliknya. Ia hanya tinggal menunggu dijual dalam bentuk yang lain. Pagi itu, Yuni dibawa keluar dari rumah penjara bersama 2 perempuan lain. Ia tak tahu kemana mereka akan dibawa, tapi hatinya merasa tidak enak. Mereka dimasukkan ke dalam mobil box, bukan mobil biasa. Ruang di dalamnya sempit, tanpa jendela, dan hanya ada lampu kecil yang menyala redup. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam. Saat pintu mobil dibuka, Yuni menyipitkan mata karena cahaya begitu menyilaukan. Di depannya tampak sebuah gedung bertuliskan huruf Arab yang ia tak mengerti. Namun setelah masuk, ia melihat banyak perempuan, sebagian muda, sebagian tua, sebagian sakit. Tempat itu seperti klinik, tapi lebih menyerupai pusat seleksi barang dagangan. Perempuan-perempuan itu diperiksa satu persatu, tekanan darah, detak jantung, kulit, gigi, bahkan organ kewanitaan. Yuni dipaksa telanjang di depan beberapa pria berseragam yang memegang berkas di tangan kiri dan kamera di tangan kanan. Tidak ada privasi, tidak ada rasa malu, karena mereka menganggap Yuni bukan manusia, hanya komoditas. Yang ini masih bisa dipakai, kata seorang pria berbicara dalam bahasa lokal sambil menunjuk Yuni. Ia diberi obat penambah energi dan krim untuk menghapus bekas luka. Rambutnya dipotong pendek, wajahnya dipoles dengan make-up murahan, dan ia diminta untuk tersenyum di depan kamera. Mereka memotret tubuhnya dari berbagai sudut seperti katalog produk. Yuni tahu, semua ini bukan untuk kebaikannya.
Seorang staf berkata padanya dengan bahasa Inggris terbata. You not my. You, entertainment. Rich man pay high. You go soon. Yuni ingin muntah. Ingin menjerit. Tapi tubuhnya terlalu lelah untuk melawan. Ia hanya menangis dalam hati. Semua rasa malu, marah, benci, dan takut bercampur jadi satu. Ia tidak pernah menyangka, demi anak dan ibunya, ia harus membayar harga yang begitu kejam, dijual berkali-kali, dan sekarang akan diserahkan ke orang kaya sebagai budak pemuas nafsu. Malam itu, Yuni tidur di ruangan putih tanpa jendela. Matanya terbuka, menatap langit-langit kosong. Satu-satunya yang membuatnya tetap hidup adalah janji pada diri sendiri. Kalau aku bisa lolos, aku akan ungkap semuanya. Aku akan bongkar semua kebusukan ini. Dan aku akan pulang. Walau hanya dengan separuh tubuhku. Tapi ia tahu, waktu semakin sedikit. Karena mereka sudah bersiap melelang tubuhnya kepada pria-pria kaya dari luar negeri. Dan sekali ia dikirim keluar dari tempat ini, kemungkinan untuk pulang hampir tak ada lagi. Hari itu datang lebih cepat dari dugaan Yuni. Ia dibawa ke sebuah tempat mewah, semacam hotel bintang 5. Tapi bukan sebagai tamu. Ia akan dijual secara eksklusif dalam lelang pribadi untuk pria-pria kaya dari negara tetangga. Mereka duduk tenang dengan jas rapi, menilai para perempuan satu persatu seolah mereka sedang memilih lukisan, bukan manusia. Yuni berdiri di belakang panggung, berbalut gaun tipis yang nyaris tak menutupi tubuhnya. Ia menunduk, menahan rasa malu dan takut. Tiba-tiba pandangannya kabur. Kepalanya pening, tubuhnya menggigil. Ia jatuh pingsan di depan para calon pembeli. Saat sadar, ia berada di ruang sempit berbau obat. Seorang perempuan tua sedang mengompres dahinya. Tenang, kamu selamat untuk hari ini, bisik perempuan itu. Perempuan itu bernama Mariam, seorang petugas kebersihan hotel asal Sudan. Ia sudah lama tahu tentang perdagangan manusia yang terjadi diam-diam di tempat itu. Tapi tak pernah berani bicara, sampai hari ia melihat Yuni, tubuhnya penuh luka, wajahnya pucat, dan matanya penuh ketakutan. Maria menyelipkan ponsel kecil ke tangan Yuni. Di dalamnya hanya ada satu aplikasi terinstall, WhatsApp. Ada organisasi bantuan migran. Kirimkan lokasi ini. Kirim foto dirimu. Jangan buang waktu. Dengan sisa tenaga, Yuni mengirim pesan singkat. Pak Upin Bundar, saya TKW asal Indonesia. Disekap dan dijual. Ini lokasi saya. Tolong. Beberapa jam kemudian, suara ribut terdengar di luar. Polisi imigrasi dan petugas HAM gabungan datang menggerebek hotel. Para pria kaya itu melarikan diri. Beberapa penjaga bersenjata ditangkap. Di tengah kekacauan itu, Yuni digendong keluar oleh seorang petugas perempuan. Ia tak sadar. Tubuhnya terlalu lemah. Yuni dirawat selama 2 bulan di rumah aman. Ia mengalami trauma berat, infeksi saluran reproduksi, serta luka-luka yang belum sembuh sempurna. Tapi yang paling menyakitkan, dokter mengatakan, kamu tidak bisa punya anak lagi, Mbak Yuni. Berita itu menghancurkan hatinya. Tapi ia tetap diam. Air matanya habis. Yang ia pikirkan hanya satu, bagaimana pulang. Berkat kerja sama LSM Internasional dan bantuan dari KBRI, Yuni akhirnya bisa dipulangkan. Saat pesawat mendarat di tanah air, tubuhnya gemetar. Tangisnya pecah saat melihat Arif, anak kecilnya, berlari menyambut, menggandeng neneknya yang kini duduk di kursi roda. Ibu. Maafkan ibu, nak. Ia memeluk Arif erat-erat. Seluruh luka, seluruh neraka yang telah ia lewati, seakan luruh sejenak dalam pelukan kecil itu. Namun saat ia berdiri, orang-orang di bandara menatap tubuhnya dengan heran. Yuni kini berjalan pincang. Kaki kirinya telah cacat karena penyiksaan. Ia kini hidup dengan alat bantu jalan. Separuh tubuhnya memang kembali ke tanah air. Tapi separuh lainnya, luka yang tak kasat mata, akan selamanya tertinggal di tempat itu, di negara yang tak pernah menganggapnya manusia. Meski begitu, Yuni memilih untuk berjuang bukan hanya untuk dirinya. Ia bergabung dengan lembaga advokasi TKW, bercerita di berbagai forum, dan membantu korban lain untuk pulang. Kisahnya ditulis di media nasional. Ia tidak malu mengungkap apa yang telah dialaminya. Justru dari kepedihannya,
Ia menyalakan harapan bagi banyak perempuan lain. Aku bukan korban selamanya. Aku adalah penyintas. Dan aku akan terus bersuara, demi perempuan-perempuan yang pernah diperlakukan seperti barang. Tamat. Cerita ini merupakan pengingat bahwa di balik mimpi-mimpi para TKW, ada sistem yang terkadang lebih kejam dari yang bisa dibayangkan. Semoga kita semua lebih peduli, lebih melindungi, dan lebih berani membela mereka. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.